yang kami jelaskan adalah kok ini Mas? Yang kami jelaskan adalah nanti tata tertibnya saja sama nanti tempat duduk. Jadi nanti tempat duduk kita berikan di link Universitas BSD Paman atau unipra.ac.id. Nah, untuk wisuda kali ini memang beda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin wisudanya adalah setelah dinyatakan dapat piagam dan jabat tangan dengan Pak Rektor, nanti langsung pulang. Tetapi kali ini adalah nanti pada saat jabat tangan, dapat wisuda kembali ke tempat duduknya. Jadi mungkin beda acara polir ya berarti. Mas Abi, PowerPoint Mas. Prosesi wisuda nanti sesuai dengan yang ada di gambar ini nanti. Jadi, nah ini pengarahan wisuda yang gambar Mas, yang gambar terakhir. Kami jelaskan langsung itu aja Pak. Jadi untuk ini. Jadi posisi pada saat di gedung nanti posisinya layoutnya adalah seperti ini. Jadi calon wisudawan wisudawati nanti menempati kursi-kursi yang telah kami berikan nomor kursinya. Jadi nomor kursinya, seperti kursinya. Jadi jalannya adalah seperti itu. Nanti A11 jalannya adalah seperti itu Pak. Jadi yang di depan itu adalah panggung dari rektor 1, kemudian warek 1, warek 2, dekan, dan kaprodi. Nah, jalannya nanti itu adalah sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri ini A1 nanti jalannya adalah A11 itu nanti ke atas itu Pak. Jadi sesuai dengan ini, sesuai dengan panah ini. Sesuai dengan panah menuju stop 1. Nah, stop 1 itu nanti podium itu nanti menerima piagam atau menerima stop map. Kemudian jabat tangan, kemudian jalan warna yang hijau. Kemudian stop lagi. Nah, itu nanti jabat tangan dengan rektor. Sebelumnya adalah nanti kuncir. Jadi ada kuncirnya nanti. Kuncirnya nanti kalau yang S1 itu kuncirnya di sebelah kiri, kemudian dipindah oleh Pak Rektor di sebelah kanan, kemudian jabat tangan. Kemudian jalan terus warna biru. Nah, warna biru itu adalah panggung keluarnya. Panggung keluar terus sampai warna hitam. Jadi di samping kursi D1 nanti ada 4 itu kursi, ada 4 kolom kursi. Jadi A1, kemudian B1, C1, D1. Nah, itu keluar sampai dengan baris terakhir. Nah, baris terakhir sama mengikuti karena A1 masuk terus. Nah, ini sampai dengan terakhir panah, kemudian baru belok itu. Nah, nanti menempati dengan terakhir A115. Begitu
digeser, nanti A11 dipanggil. Contohnya gini, nanti yang menempati kursi A1, satu itu adalah Yuniko. Nah, setelah dipanggil Yuniko, kemudian berikutnya adalah Dani Amanda Ramadhani. Dani Amanda Ramadhani seperti yang dilakukan oleh Mas Niko tadi, Mas Yuniko tadi. Sama terus mengikuti begitu seterusnya. Sampai dengan A1, A2, A21 sampai dengan A11. Itu jalannya sama. Jadi A11 sampai dengan A11 sampai dengan A15 jalannya sama. Jadi pertama masuk ini warna hijau muda ini, biru muda sorry, stop di podium, nanti jabat tangan dengan menerima map dan jabat tangan dengan dekan, kemudian ke Pak Rektor, stop S1 itu ada kode 1 itu, kemudian terus begitu selanjutnya. Kalau nomor kursi A10 sudah habis, pemanggilan berikutnya adalah B11 sampai dengan B115. Nah, jalannya sama. Jadi mengikuti seperti dengan A1 tadi. Nah, seperti A1 berhenti di podium, stop itu nanti sama, jabat tangan, terima amplop dulu, kemudian ke Pak Rektor, dipindah kuncirnya, jabat tangan, kemudian keluarnya terus. Nah, tapi keluarnya bukan lewat. Yang kedua. Yang warna coklat itu. Jadi B11 masuknya lagi kembali adalah ini. Jadi di urut nanti di tempat ini geser dari B115, kemudian geser B114, kemudian geser B112 sampai menempati B11. Sampai dengan kalau pemanggilan sudah habis sampai dengan B110, nanti kembali adalah C11 sampai dengan C115. Nah, jalannya sama. Jadi seperti arah ini panah yang biru muda itu sampai dengan ujung A1 baru naik ke podium. Demikian seterusnya. Kemudian stop, pindah. Jadi kuncirnya dirubah oleh Pak Rektor kalau S1. Nah itu. Kalau kemudian baliknya ke kursi sama dengan yang lain tadi. Jadi lewat belakang. Tapi masuknya beda. Jadi di antara kursi C dan kursi D. Seperti kembali ke tempat nanti C1. Demikian selanjutnya. Kemudian untuk pemanggilan selanjutnya adalah D11 sampai dengan D115 sampai dengan terakhir. Jalannya sama. Jadi jalan masuknya ke podium atau menerima piagam dan jabat tangan dekan dan rektor itu sama. Baliknya nanti, nah ini nanti baliknya sama Pak. Jadi nanti ini agak sedikit mungkin apa ya, papasan mungkin. Itu sementara untuk prosesi pemanggilan, Pak. Jadi prosesi pemanggilan nanti yang dilakukan oleh panitia adalah seperti demikian. Nah, kemudian tempat-tempat duduk itu nanti kita bagikan di link. Kemudian ini tata tertib. Tata tertibnya, jadi tata tertib wisudawan, atau mungkin gini,
mungkin gini, mungkin ada pertanyaan dulu aja sebelum tata tertib. Mungkin ada pertanyaan dari calon-calon wisudawan, wisudawati. Ada Pak. Oke, monggo. Paham, Pak. Mohon izin Paham, Pak. oke. Mohon izin. Izin, Pak. Nama Imam Pak. Oke, Pak Imam, monggo. Pak Imam, monggo dulu, Pak Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama Imam dari Pamekasan, Madura. Ya. Alhamdulillah dengan pengarahan ini sedikit banyak saya bisa paham Pak. Tapi yang saya tanyakan pertama itu Pak perihal nomor urut gitu Pak. Tuh, yang nomor 2 mengenai toga itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oh, nggih. Ya, nanti dijelaskan, Mas. Nanti dijelaskan nomor urut dan toga, nggih. Toga. Nggih. Izin, Pak. Nggih. Izin Pak. Halo? Pak Adi ya, Pak Adi. Ya, Pak Adi. Ya, Pak Adi. Nggih, Tadi monggo yang Pak Adi. dijelaskan posisi S1. Untuk yang posisi S2, Pak. Oh, nggih. Ya, nanti sama, Pak. Sama nanti. Pujernya, Pak. Sama. Pujernya Tempatnya. atau kanan. Nggih. Oke, Pak. Makasih. Ya. Izin Nggih, Pak, saya- izin Pak. Nggih. Enggak, Izin enggak, Pak. Pak. Nggih. Apa yang pamit. disampaikan tadi itu bahwa wisudawan yang tahun kemarin dengan yang sekarang kan beda Pak. Ya. Nah, setelah nanti wisuda itu selesai kan ke belakang Pak, artinya kan masih belum pulang. Ya, nggih. Ya Pak, terima kasih Pak. Nggih, makasih. Dan untuk sementara gini ya, karena pertanyaannya berkaitan dengan tata tertibnya saya bacakan aja. Jadi tata tertibnya saya bacakan. Izin Pak, tata Kemudian- tertibnya kalau bisa dikirim Pak. Oh ya, nggih. Siap. Soalnya terlalu rame dan terlalu kurang jelas. Ini dari Sahrul Ya, siap. dari Belega Pak ya. Ya, siap. Ini satu ya. Untuk tata tertib wisudawan dan wisudawati kami bacakan. Nah, satu tata tertibnya adalah saya bacakan, satu wisudawan atau wisudawati wajib hadir jam 06.30 WIB di Gramedia dan melakukan presensi di panitia. Pertama, nanti presisinya itu berada di luar ruangan. Di luar ruangan. Oh, nggih, mohon maaf, di Diandra, jadi Gramedia Diandra ya. Persisnya di Diandra, convention hall-nya. Jadi nanti ada semacam lobby, Bapak Ibu, Mas, Mbak, itu pertama hadir adalah nanti presensi di panitia. Nanti ada mejanya, di situ Bapak menyebutkan kursi, tempat duduknya, atau namanya boleh. Itu penjelasannya. Yang kedua, wisudawan diperbolehkan ada pendamping 2 atau tambah undangan. Jadi nanti wisudawan itu nanti kemudian yang ketiga, peserta wajib memakai pakaian kalau laki-laki full dress. Kemudian toga, yang wanita kebaya dan toga sama. Jadi nanti pada saat hadir di Gramedia Expo atau convention hall-nya Diandra itu sudah memakai toga lengkap supaya nanti di Diandra tidak persiapan lagi memakai toga dan sebagainya, sehingga dari rumah itu mungkin barangkali toganya nanti kurang itu kan sudah tahu, tetapi kalau nanti baru dipakai di Diandra Gramedia itu biasanya pengalaman kemarin itu ternyata gordonya ketinggalan atau
apa itu slayer itu juga ketinggalan. Jadi kami mohon supaya nanti setelah nanti itu dilihat. Berikutnya Mas. Nah, ini kemudian ini kuncir. Tadi saya katakan kuncir ya. Kalau kuncir dari S1 itu nanti posisinya di sebelah kiri. Kemudian kalau S2 di sebelah kanan saja. Jadi kalau S1 nanti itu kuncirnya dipindah oleh Pak Rektor dari kiri ke kanan, kemudian jabat tangan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau S2 itu cuma nanti ke Pak Rektornya jabat tangan saja. Jadi setelah menerima apa itu map piagam yang isinya piagam itu dari dekan, itu nanti ke Pak Rektornya adalah dirubah kalau S1 dari sebelah kiri ke sebelah kanan dirubah Pak Rektor, tapi kalau S2 di sebelah kanan saja, jadi cuma jabat tangan. Kemudian tata tertib yang berikutnya adalah wisudawan atau wisudawati wajib menempati duduk sesuai dengan nomor urut. Nah ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Hadi sama Pak siapa tadi. Nanti kita share di unipra.ac.id. Kemudian selama upacara wisuda berlangsung, wisudawan dilarang meninggalkan tempat karena nanti acaranya atau prosesi acaranya itu masih banyak. Kemudian berikutnya ini mungkin wisudawan atau wisudawati dilarang merokok, yang bapak-bapak atau mungkin ada yang ibu, mbak yang merokok, jadi dilarang merokok karena ruangannya ber-AC. Nah, kemudian yang berikutnya ini toga, seperti pertanyaan tadi, toga akan dibagikan mulai hari Senin tanggal 13 Maret, jadi Senin besok sampai 13 Maret, mulai jam 8 sampai dengan jam 14.00 di BAU dengan syarat menunjukkan kwitansi pembayaran wisuda. Nah, itu. Jadi kemudian tata tertib yang nomor 8, wisudawan, wisudawati, nah itu ya tadi yang di ini akan mendapatkan toga, kemudian undangan. Nah, undangannya ini berlaku untuk 2 orang. Jadi biasanya yang hadir itu adalah ditemani bapak ibunya. Jadi untuk 2 orang. Undangannya untuk 2 orang, kemudian dapat piagam, ini belum ditulis tadi. Kemudian foto ukuran 6R mungkin yang jabat tangan dengan dekan dan rektor. Berikutnya Mas. Nomor 9, keluarga wisudawan atau wisudawati wajib membawa undangan. Jadi mohon wisudawan dan wisudawati nanti bapak ibunya atau temannya atau rekannya yang mendampingi mohon undangannya dibawa. Kak. Ya, undangan nanti 1 cuma untuk 2 orang. Jadi tanpa undangan yang keluarga itu tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Berikutnya, wisudawan dan keluarga wisudawan, wisudawati wajib mengikuti acara wisuda dengan tertib dan menempati kursi menurut ketentuan. Jadi nanti wisudawan juga ditentukan tempat duduknya, kemudian bapak ibu pendamping atau suami istri, istrinya atau suaminya pendamping atau keluarganya nanti juga ada tempat duduk yang sudah diatur oleh terima tamu. Jadi mohon untuk bisa menempati kursi yang telah ditentukan supaya tertib. Kemudian yang berikutnya tata tertibnya adalah tidak diperkenankan membawa anak usia di bawah 10 tahun yang dimungkinkan akan mengganggu jalannya upacara. Maksudnya upacara prosesi wisudawan itu. Nah ini kemudian ini yang lebih penting lagi juga karena pengalaman-pengalaman yang sudah
Ini keluarga wisudawan, wisudawati dilarang menggunakan kamera atau handycam di area tempat prosesi. Karena semua acara nanti sudah terdokumentasi oleh panitia. Jadi nanti wisudawan atau wisudawati mungkin kalau menginginkan video jalannya kegiatan wisudawan mulai awal sampai akhir nanti bisa menghubungi panitia. Mas Abi. Ya. Nanti ditentukan mungkin dari Mas Abi nanti. Dari Mas Abi atau ya Mas Abi. Jadi bagian IT-nya nanti. Jadi pada saat itu mungkin dari penjelasan-penjelasan ini mungkin ada pertanyaan. Jadi tadi yang ditanyakan kan nomor urut, jadi nomor urut nanti di-share, kemudian toga dibagikan tadi mulai hari Senin besok itu, Senin tanggal 13 itu jam kerja Pak. Jadi Bapak Ibu jadi jam kerja, jadi jam 8 sampai dengan jam 2 atau jam 14. Dah mungkin saya buka pertanyaan lagi, monggo. Halo? Kok enggak ada suaranya yang masuk? Halo, masuk, saya masuk. Oh, Agus Ramanto. Pak Agus Ramanto. Nggih, monggo Pak Agus. Monggo Pak Agus. Pak Agus dulu, monggo. Enggak kok Pak, enggak tanya. Oh, Saya nggih. Pak, saya Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Pak. Izin masuk, Pak. Izin selamat masuk. pagi. Mas Ridwan dulu. Mas Ridwan dulu. Mas Izin, Pak. Ridwan atau Pak Ridwan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau tanya untuk Iya. penambahan undangan. Dikenakan biaya berapa, nggih? Undangan kira. Kira ada nih kira. Nggih. Kalau penambahan undangan nanti bisa menghubungi sekretaris panitia atau Bu Umi. Harganya satu undangan berlaku untuk satu orang, harganya 200.000 Pak. Pak Ridwan. Nggih, siap, Bapak. Kuotanya terbatas cuma 25 undangan. Oke, nggih, siap, Nggih. Pak. Izin Izin Pak, izin masuk, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Bertanya. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setelah wisuda itu Pak, kan yang acara yang sekarang masih belum pulang katanya Pak. Itu Ya. masih ada acara lagi apa gimana Pak? Nggih, betul. Jadi nanti setelah acara wisuda, artinya gini Pak, ini yang kami jelaskan tadi, itu adalah sebagian dari acara. Prosesi itu cuma prosesi. Jadi nanti setelah prosesi itu ada sambutan-sambutan, kemudian ada nyanyi lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Jadi masih panjang. Jadi ini cuma prosesi pemanggilan Pak yang kami jelaskan. Jadi makanya besok kami wajibkan wisudawan wisudawati hadir jam 6.30 itu karena di Anggra Jumatnya itu ada kegiatan Pak. Jadi pagi itu nanti kita latihan gladi bersih Pak. Jadi sebentar kita latihan gladi bersih. Apa yang kami lakukan yang itu tadi Pak, prosesi itu Pak. Karena pengalaman tahun-tahun kemarin itu jalannya kadang-kadang yang tidak mengikuti pengarahan itu kadang keliru Pak. Mohon nanti bisa hadir di Andra Gramedia itu tepat waktu Pak. Jadi nanti di absen. Nah, kemudian kalau sudah hadir semua kita adakan latihan atau gladi bersih untuk kegiatan prosesi saja Pak.
Siap, siapa, paham Pak, paham. Oke, nggih. Ada lagi yang tanya, Pak? Ya Pak, saya mau tanya Pak. Bertanya, Saya saya mau tanya, Freddy Pak. dari Surabaya. Nggih, Pak Predi. Nggih, monggo Pak Predi. Iya, Pak, untuk pengambilan toga itu kan hari Senin ya Pak ya, Nggih. jam kerja. Kalau misalkan berhalangan hadir, misalkan diambil hari Jumatnya gitu, apakah nggak apa-apa Pak? Nggih, ngapunten. Saya tadi bacanya kurang lengkap ya. Jadi Pak, pengambilan toga itu mulai Senin Pak, sampai dengan Jumat Pak. Sampai dengan hari Jumat. Baik, Pak. Oke, jadi jam kerja Sama sekalian sudah nanya ya Pak ya. Oke. Itu nanti bisa ketemu dengan Pak Agus Rahmanto Pak untuk pengambilan wisuda Pak. Pak, saya mau tanya, Toga, Pak. sorry Terima kasih toga. Pak infonya. Oke. Ada Saya mau lagi? tanya, Pak. Mau tanya. Oke. Saya Mas Huda dari Bangkalan, Pak. Oh, nggih, monggo, Mbak Masida. Pak, ini kebetulan kan katanya tadi di tata tertib untuk anak di bawah 10 tahun kan tidak boleh dibawa, takut mengganggu. Nah, sedangkan seperti saya sendiri pribadi mungkin kan nggak mungkin ditinggal, Pak. Kan anaknya tinggal sendirian gitu loh. Itu gimana sekiranya, Pak? Boleh apa tidak? Kan insya Allah tidak mengganggu gitu, Pak. Jadi ini adalah kami juga tidak bisa memberi toleransi, Mbak. Ini sudah keputusan dari panitia. Jadi mungkin kalau memang anak panjenengan enggak ada yang mungkin bisa di luar nanti, Mbak. Itu saran saya, karena ini keputusan panitia, karena juga pengalaman tahun kemarin. Iya. Ini sama seperti ngendikon jenengan. Jadi diperbolehkan tentu saja karena anak-anak, Mbak, anak-anak kan kadang-kadang sulit untuk diberi penjelasan bahwa ini kegiatan orang tua mungkin. Jadi lari-lari gitu loh. Jadi nanti bisa mengganggu gitu. Jadi Iya. Ada lagi, Pak, Ya. yang mau saya tanyakan. nggih, Untuk masalah kebaya itu, Pak, kan itu biasanya kalau kebaya itu terkenal dengan pisahannya, Pak, atas bawah gitu loh. Nah, Ya. kalau misalkan kita pakai terusan gitu loh, Pak, kayak macam dress gitu, tapi ya intinya sopan lah buat acara wisuda bisa gitu. Itu bagaimana, Pak? enggak apa-apa. Kalau pakaian enggak apa-apa. Nanti kan tetap tertutup oleh toga, Mbak. Ya, Tapi enggak apa-apa. Nanti maksudnya pakaian toga, pakaian apa tadi? Kebaya itu adalah memang ini cuma apa ya? Cuma anjuran. Oh, iya Pak. Jadi semua wisudawan wisudawati nanti memakai yang sepantasnya lah. Kalau bisa memang kebaya. Iya, Jadi tidak menyusahkan jenengan semua gitu aja. Iya, Pak. Monggo yang lain. Terima kasih. Tanya Pak. Ini Tanya Pak. Mas Panda, nggih, Ponda, Mas Ponda. Halo, ngapunten Mas Ponda, suaranya belum jelas. Iya Pak, mau tanya apa yang Mbak Edi sebentar, Mas Ponda dulu, Kalau yang itu maksudnya gimana? Full dress laki-laki itu maksudnya gimana? Full dress ini maksudnya kan ini acara resmi, jadi diusahakan pakai jas itu loh Mas. Jadi mungkin pakai dasi, kemudian pakai jas, celana juga yang rapi. Gitu. Intinya tadi, intinya pokoknya adalah pakaiannya itu adalah pakaian resmi dan apa ya? Sesuai untuk kegiatan gitu Mas. Memang kami menganjurkan full dress itu adalah itu tadi. Jadi pakai dasi, kalau mungkin pakai ini apa jas, kemudian nanti ditutup oleh toga. Itu aja. Izin Pak, bertanya Pak.
Nggih, monggo Mas apa Mas Reza? Mas Reza ya? Iya Pak, iya Pak. Nggih, monggo. Monggo Pak Reza, Mas Reza. Pak, izin tanya dong, itu kan pengambilan toga kan tanggal 13 sampai Jumat ya? Tadi Nggih. dijelasin ya. Itu kalau misalkan kita nih berhalangan hadir, terus untuk diwakilkan pengambilannya doang gimana Pak ya? Boleh nggak Oh, tuh Pak? Bisa Pak, bisa. Nggih. Kita fleksibel Pak, asalkan membawa bukti pengambilan bukti kwitansi pembayaran wisuda Pak. Oh gitu, siap. Jadi intinya Oke. cuma itu. Jadi kita percayakan nanti yang tanda tangan tanda tangan, apa ya? Nomor telepon lah mungkin ya supaya tidak rancu nanti mungkin. Intinya gitu aja. Kalau pengambilan kita fleksibel Pak. Oke, Pak Dwi. siap. Makasih Pak ya. Pak Dwi. Pak, Ya, Pak Dwi. Pak izin Pak. Oh ini Pak sudah Dwi. Masuk Pak. Pak Agus, suaranya Pak Agus. Monggo Pak Agus yang Ya, bagian Pak Dwi. toga. Pak Agus ini. Ya. Sebentar, Ya, sebentar Pak Pak Dwi. Agus saja Pak. Ya. Oke. Selamat siang Pak Dwi dan teman-teman. Untuk pengambilan toga khusus yang hari Senin besok agak siang saja nggih. Karena jam 9 saya menghadiri yudisiumnya FISIP. Mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Oh, gitu. Jadi agak siang kalau Senin, khusus Senin nggih. Nggih. Apa enggak Pak Ya. Agus nyun sewu? Nggih. Apa tidak bisa diwakilkan Mas yang panitia lain mungkin? Atau gini Pak Dwi, kalau mungkin catatannya Pak Dwi bisa nyerahkan ke teman-teman nggak apa-apa. Kan karena saya kan belum bisa ngambil catatan. Gimana? Maksudnya daftarnya Pak ya? Iya. Oh, nggih. Siap. Daftar catatan dan undangan kan belum saya bawa. Ya, nggih, siap. Nah, Siap Pak. Nggih. Kalau mungkin Pak Dwi bisa menyampaikan ke teman-teman Pak Lamidi atau Pak Tono ya. Nggih. Nah, Nggih, siap. sekalian ngapunten sekalian koordinasi ini nggih. Nggih. Ya Iya. itu Bapak Ibu kalau wisudawan yang ada dari Pak Agus Ramanto langsung yang bagian toga mungkin bisa agak siang sedikit, jangan jam 8. Karena takutnya panitia yang lain kurang siap mungkin. Nggih, monggo. Pak Imam, Assalamualaikum. Mas Imam ya. Mas Sahrul. Mas Sarul. Izin masuk Pak. Nggih, monggo Mas Sarul, nggih. Monggo. Saya dari mahasiswa dari Waalaikumsalam. Bangkalan, Pak, mau menanyakan masalah tata tertib yang nomor 12 itu, Pak. Yang nomor 12 banyak kan saya mengambil dokumen masyarakat. Setiap mahasiswa itu mendapatkan dokumentasi sudah itu nanti dikasih. Halo. Nggih, Mas. Iya, Pak, saya Dimas Pak, Nggih. mau tanya, Pak. Nggih, saya jawab yang pertanyaan tadi ya, saya nggak tahu Pak siapa nggih. Untuk dokumentasi itu memang nanti itu langsung dari panitia ini, panitia dokumentasi Pak. Jadi sampai dengan saat ini kami belum diberi, artinya bayar, tapi kami belum diberitahu soal harganya Pak. Jadi khusus untuk video itu nanti berbayar Pak. Kecuali yang kami sebutkan tadi, toga, kemudian undangan, kemudian sertifikat, piagam itu gratis sudah dari Unipra Pak. Ya, Pak izin masuk Pak Dwi. Oke, monggo Pak, monggo. Enggak tampil namanya Pak. Saya Fendi Pak dari Bangkalan Pak. Oke, Pak Fendi, nggih, monggo. Terkait untuk pakaian Pak untuk yang wisudawan laki-laki. Ya. Menurut Bapak tadi kan menggunakan jas dan warna kemeja warna putih ya Pak ya, berdasi. Nah mungkin untuk yang laki-laki karena tertutup toga juga Pak, bolehkah menggunakan kemeja putih dan celana hitam tanpa dasi dan tanpa jas Pak?
Oke Pak, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Kan intinya nanti tertutup Pak. Maksud kami pakai jas itu kan karena supaya rapi gitu loh Pak intinya. Tapi kalau panjenengan tidak mungkin panas dan sebagainya mungkin enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa nanti kan. Baik, ya. Nggih, monggo. Siap, Pak. Monggo. Terima kasih. Nggih. Ya, Pak Dimas, Pak mau tanya, Pak. Oke, Pak Dimas, monggo, Dimas Bayu. Oh ya, Pak, untuk warna kemejanya itu harus putih atau bisa warna lain, Pak? Monggo, warna lain monggo. Karena saya ngomong putih itu kan kebanyakan itu justru banyak yang punya putih gitu, Pak. Enggak apa-apa, monggo. Oke, Pak, monggo. makasih. Nggih, fleksibel aja, Pak, fleksibel. Pokoknya rapi, Pak. Ya, Rapi, makasih. sopan. Oke, ada lagi? Ya Pak, ada Pak. Bu BLR Dahlia. Dahlia Pak. Ya, Assalamualaikum. BLR Dahlia, monggo Bu. Penonton semuanya, tapi di Pokja. Jadi kami Ngapunten Bu, diulang Bu. Iya. Berarti untuk toga kita mengambil di Pokjar aja ya Pak, karena pelunasan kami di Pokjar Cepu. Berarti tidak harus. Oh, siap. Itu bisa dikondisikan Bu, monggo. Itu kita fleksibel aja, fleksibel Bu. Nggih. Pak Dimas mau tanya lagi, Pak. Bentar Mas. Nggih, monggo Pak Dimas. Belum ada yang tanya, monggo. Nah, untuk wisudawan kan itu diharuskan nyampe di lokasi 6:30 ya, Pak? Nggih. Nah, kalau untuk pendampingnya apakah harus 6:30 atau bisa menyusul, Pak? Oh ya, nggih. Kalau pendampingnya itu agak siang juga enggak apa-apa. Maksimal jam berapa ya, Pak? Maksimal nanti kita mulai sekitar jam 8, Mas. Jam 8 harus sudah di lokasi ya, Pak? Ya, jadi nanti pada saat ini kami juga karena apa ya? Tidak, nanti pokoknya kalau wisudawan sudah siap, kemudian undangannya juga sudah siap, nanti sebentar nanti kita tutup, memang nggak boleh masuk. Nanti pada saat prosesi sudah selesai boleh masuk nanti. Oke, intinya jam 8 Pak. Ya, mau tanya lagi Pak. Ada waktu. Untuk pendamping kan saya juga punya anak yang masih bayi toh Pak. Nah, kalau misal mengganggu acara di dalam, apakah di luar disediakan tempat untuk untuk mengasuh anak bayi itu, Pak? Waduh. Kalau mengasuh panitia tidak ada, Pak. Kalau misal ada kursi atau gimana gitu, Pak, di luar ruangannya. Ini mungkin gini, Mas. Ini karena meeting terakhir dengan pihak Diandra kita baru Rabu. Biasanya itu di luar dulu, itu bukan dikasih kursi, tetapi dikasih karpet. Di luar itu dikasih karpet dulu. Jadi mungkin nanti kami dari panitia coba ke pihak Diandra apakah itu dimungkinkan lagi apa tidak. Jadi kami tidak bisa jawab hari ini karena kemarin meetingnya baru terakhir itu Rabu besok, Pak. Oh gitu. Gitu aja, nggih. Oke, Pak. Mas Dimas, nggih. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Tanya Pak, saya Pak. Oh, Mbak Ani, Bu Ani, hari. Nggih, monggo Bu. Kalau pendampingnya tambah 1 orang gimana Pak? Harus nambah berapa? Nggih, itu ada tadi pertanyaan juga. Kalau pendampingnya lebih dari 2, yang dua kan nyasar, Pak. secara otomatis. Kalau tambah itu adalah tambah undangan, Bu. Tambah undangan yang harganya 200.000 untuk 1 orang. Kuotanya ini katanya Bu Sekretaris cuma 25 orang. Jadi mungkin kalau panjenengan memang berkenan untuk tambah pada saat pengambilan toga itu panjenengan atur bilang ke panitia
atau menemui Bu Umi nanti supaya dicatat undangannya. Demikian. Oke, Bu Ani. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, tanya Pak. Bu Ama, nggih. Bu Ama Ya. Supia. Nggih, Ya. monggo Bu Ama. Nggih, monggo. Kami dari Sumeneb, Pak. Mau menanyakan untuk jam kerja hari Jumat itu sampai jam berapa ya, Pak? Oke, jam Jumat tetap jam sampai jam 2, Bu. Tapi karena kita yang bagi itu laki-laki, nyuwun sewu ngapunten, kita Jumatan dulu, Bu. Kebetulan kita yang di bagian itu muslim semua, Bu. Jadi nanti mungkin jam setengah 12 sampai dengan jam setengah 1-an atau jam 1 mungkin kita istirahat. Artinya istirahat. Kalau misalnya nanti kita sampainya ke sana jam 3 atau jam 4 itu, Pak. Kalau kita berangkat dari sini agak siang dari Sumeneb. Takutnya macet apa itu lagi. Gimana ya, Pak? Apa ada nomor HP yang bisa dihubungi untuk panitia? Yang pegang toga? Panitianya tadi Pak Agus, Bu. Panitianya Pak Agus. Jadi mungkin ya disempatkan lah, Bu, berangkat pagi lah, Bu, supaya tidak macet, Bu. Oke. Ya, karena kalau kita melayani satu persatu nanti sepertinya agak repot mungkin, Bu. Ngapunten nggih. Jadi ya, Pak, kita beri waktu mulai Senin sampai Jumat, saya pikir sudah banyak waktu yang bisa panjenengan manfaatkan mungkin, Bu. Itu, Pak. Ya, monggo sudah. Terima kasih informasinya, Pak. Bu Sri Zulaiha, monggo, Bu Sri Zulaiha. Suara jenengan belum masuk, Bu. Bu Sri. Halo, Bu Sri Zulaiha. Halo, Pak. Pak. Tanya, Pak, boleh, Pak? Hah? Mau tanya boleh? Oke, boleh saja. Untuk kegiatan yang hari Jumat itu kegiatan apa, Pak? Mohon maaf, saya kurang informasinya. Untuk yang hari Jumat? Hari Jumat tidak ada kegiatan, Ibu. Oh, tidak ada. Jadi tetap gladi bersihnya jam 6 hari Sabtu itu, Pak, ya? Oke, ya. Karena hari Jumat tidak ada waktu dari Diandra, Bu. Oh, jadi tidak ada kegiatan hari Jumat, Pak, ya? Mungkin jenengan PGSD ya? Iya, benar, Pak. Nah, kalau PGSD sepertinya ada yudisium, bukan sepertinya ada acara yudisium. Jadi kegiatannya dari fakultas atau prodi, bukan dari panitia wisuda. Oh, bukan ya? Iya. Monggo, Bu. Ya, monggo, Bu Sri lagi. Ada lagi? Tidak ada. Saya mau tanya, Pak. Assalamualaikum. Nggih, Bu Sumiati, monggo Bu Sumiati. Waalaikumsalam. Sumiati? Tadi sudah Pak Ibu Sumiati, Pak. Oh, tadi Bu Sumiati sudah. Saya Pak Yuke dari Sumeneb. Nggih, ya, Bu Yuke, monggo nggih. Ya. Tadi di tata tertib wajib menunjukkan bukti bayarnya untuk mengambil toga. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukti bayarnya sudah hilang gimana dong, Pak? Bukankah di situ di administrasi sana sudah tercatat? Nanti kalau memang buktinya hilang, mungkin minta ke bagian keuangan lagi, Bu. Biasanya gitu, Bu. Jadi kalau minta tanda bukti dari pihak keuangan, Bu. Oh, keuangan. Karena antar panitia ini belum online, Bu. Oh, seperti itu. Jadi wajib ya, bukti bayar itu harus saya dapatkan gitu ya, Pak? Wajib, Bu. Wajib. Nanti takutnya soalnya nanti mahasiswa yang belum lulus minta toga, Bu. Karena kepingin seperti jenengan atau yang lain sudah nanti, Bu. Iya, saya kan sebenarnya sudah lulus, sudah dapat ijazah. Kemarin. Makanya kami membatasi untuk pengambilan wisuda harus menunjukkan bukti pembayaran kwitansi pembayaran wisuda. Nah, kalau hilang dan lain sebagainya, bukan mungkin, ke keuangan aja.
ke keuangan. Oke, Nggih, siap Pak. itu Nanti aja. akan Monggo, hubungi yang lain ada pihak lagi? keuangan. Suwun Pak, terima kasih. Dwi Pak, satu mau tanya. Dahlia, nggih, Bu Dahlia lagi. Monggo, Bu Dahlia. Iya Pak Dwi. Kami kemarin sudah terima ijazah, juga sudah terima transkrip, nggak usah dibawa ya Pak ya. Mantap. Jadi Bu, kalau tidak wisuda ini sebenarnya kan ini gini, nih sudah dapat wisuda dan lain sebagainya atau yudisium itu kan ahadnya Bu. Iya. Ya. Nah ini resepsinya Bu, supaya resepsinya juga rame, juga meriah, maka kita adakan wisuda. Pak dibawa nggak Pak? Dalam? Nggak usah dibawa ya Pak. Transkrip sama ijazahnya nggak usah Oh, nggak dibawa. usah, jangan dibawa Bu, nanti hilang Bu, disimpan aja, disimpan. Iya, terima Disimpan. kasih. Itu adalah jerih payah panjenengan di Unipra Bu. Jangan sampai dibawa kemana-mana kalau tidak perlu. Oke, monggo, Mas Dimas lagi. Ayo. Pak, mau tanya Pak. Ya wes. Pak, pada saat wisuda itu harus menggunakan masker atau tidak, Pak? Nah, nggih, monggo. Kalau untuk masker, karena kita mengikuti pemerintah, ya sebenarnya kan COVID itu masih ada. Tetapi pemerintah tidak mengharuskan pakai masker. Sehingga terserah jenengan. Terserah Anda, pakai masker monggo, tidak pakai masker monggo. Tapi alangkah baiknya bawa enggak apa-apa karena di ruangan tertutup. Kami dari panitia tidak membatasi harus pakai masker. Kami mengikuti pemerintah saja. Itu. Iya, Pak. Pakai masker biar tambah ganteng. Wah, sip Pak. Pak Ferdi ya. Mau tanya Bapak? Nggih, monggo Bu Sri Nurhana. Ya, dari Sumeneb. Nggih, Untuk monggo. pembayaran Pak, saya melalui m-banking. Ya. Apa nanti hari Kamis misalnya saya insya Allah ini yang mau ambil, ini langsung saya minta kwitansi dulu ke bagian keuangan Pak. Apa langsung menunjukkan m-banking saya? Nggih, harus Bu, jenengan konfirmasi keuangan dulu. Tanpa konfirmasi, bagian keuangan kesulitan untuk mendeteksi, Bu. Jadi setelah Anda setor melalui m-banking dan lain sebagainya, pokoknya transfer, Anda menghubungi bagian keuangan, Pak Indra. Saya bayar itu, kemudian NPM berapa, nama NPM biasanya, kemudian prodi. Nah, setelah itu nanti kita cek. Nah, setelah itu nanti jenengan tetap harus ke kasir Bu, ke keuangan untuk mengambil buktinya itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, untuk pengambilan ijazah sebagai bukti untuk mengambil toga. Oh iya ya, makasih Bapak. Oke. Oke. Saya pikir ini sudah pertanyaan-pertanyaan mewakili kegiatan wisuda. Jadi cukup mungkin ya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Maaf untuk keterlambatan tadi, saya lupa karena tidak tahu tadi internet kami sedang ada gangguan. Sehingga makanya hostnya ganti-ganti satu. Padahal kita sudah persiapan. Jadi saya secara pribadi dan panitia mengucapkan selamat dan sukses kepada panjenengan semua wisudawan wisudawati. Mudah-mudahan acara kegiatan pada hari H Sabtu tanggal 8 besok kita diberi kelancaran. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.